I'll be halfway to my mommy's home. It just dawned on me life is half fleeting as a passing dawn. And it was my mistake, she never said a thing about Jesus. I miss my mother's southern drawl and her praying through the walls in the evening. Jadi di sini saya akan menanyakan Alia tentang bagaimana sih faktor yang paling mempengaruhi pola konsumsi Alia. Sebenarnya itu dari harga dan juga kenyamanan ya, pastinya dengan harga yang baik juga pasti ada kenyamanan yang baik. Oke, selanjutnya apakah kamu berusaha menghindari pemborosan dalam penggunaan makanan, listrik, dan plastik? Kalau iya, kenapa? Iya, pastinya mengurangi pemborosan ya, karena pastinya kalau misalnya kita banyak melakukan pemborosan, apa kalau listrik dan juga air itu kan pasti membayar lebih mahal juga, terus kayak membuang-buang juga ya. Perkenalkan, nama saya Zafar Ramadhani. Di sini saya akan mewawancarai saudara Dani. Langsung aja ya ke pertanyaannya tentang sampah Dani. Yang pertama itu, apa saja upaya yang kamu lakukan untuk mengurangi penggunaan barang sekali pakai, kayak contohnya plastik atau apa? Kalau ingin menjawab ya, salah satu upaya saya dalam mengurangi penggunaan sampah adalah dengan membawa alat ataupun alat makan sebelumnya ketika kita jajan menggunakan alat makan tersebut, sehingga tidak perlu menggunakan plastik sebagai wadahnya. Itu adalah salah satu upaya saya dalam mengurangi produksi sampah kali. Selanjutnya, bagaimana pandangan kamu tentang peran mahasiswa sebagai agen perubahan dalam pelestarian lingkungan? Seperti yang kita tahu, mahasiswa itu kan secara akses memiliki akses yang lebih luas daripada masyarakat biasa. Nah, salah satu caranya adalah dengan kita bisa menerapkan ilmu yang kita dapat di kampus dengan cara terjun ke masyarakat, memberikan penyuluhan, memberikan ilmu yang bisa bermanfaat bagi masyarakat, terutamanya dalam bidang pengelolaan sampah agar masyarakat dapat mandiri dalam melakukan pengelolaan sampah. Baik, terima kasih ya. Sekian dari kami. Halo semuanya, perkenalkan saya Akila Zia. Di sini saya akan mewawancarai rekan saya dari kelas B. Boleh silakan dulu. Oke, perkenalkan nama saya Dina dari kelas B. Di sini mewawancarai ya. Yang pertama, apa langkah sederhana yang biasa Anda lakukan untuk menjaga kelestarian lingkungan? Jadi simpel aja. Yang biasa saya lakukan itu dengan mengurangi menggunakan botol plastik, terus yang berbahan plastik, terus juga harus menjaga lingkungan dengan bersih. Lalu yang kedua, apa bentuk kontribusi kecil yang biasa mahasiswa lakukan untuk mengurangi dampak lingkungan negatif di kampus? Biasanya kita kegiatan-kegiatan sosial yang melakukan kebersihan lingkungan, karena kan banyak komunitas juga. Lalu saya terima kasih atas waktunya ya. Bagaimana kebiasaan sehari-hari biasanya kalau saya, karena saya tidak ada dapur umumnya di kos, jadi saya biasanya beli di ibu kos gitu kan. Terus biasanya di ibu kos itu buat wadah nasinya pakainya kertas nasi, tapi diplastikin lagi gitu. Nah jadi kayak saya tuh banyak sampahnya itu sampah plastik hasil dari makanan itu kan gitu. Tapi nggak terlalu banyak juga karena biasanya saya kalau di kos sekali makan itu cuma 2 kali gitu. Paling sama bungkus-bungkus jajan gitu doang. Kalau misalkan sejauh mana kamu memperhatikan pengelolaan sampah dan kebersihan di lingkungan tempat kos? Sejauh mana? Sebenarnya kalau saya jujur
nggak diolah ya sampahnya, kayak langsung dimasukin aja ke plastik gede gitu, nggak diolah dulu kayak sampah organiknya mana, terus yang plastik yang bisa diolah lagi itu mana, terus yang nggak bisa diolah lagi itu mana gitu. Karena pusing ya, saya mikirnya udah nanti itu mau jadi urusan buat yang idealnya gitu. Kalau di tempat kos alhamdulillah bersih ya, soalnya setiap hari, setiap 1 minggu sekali ada dari apa ya, mamang-mamang sampah itu datang buat ngambil sampah yang di kos gitu, jadi bersih sih lingkungannya. Kenalkan, nama saya Wafiul Fatimah. Di sini, apakah kamu mempertimbangkan nilai kebersihan dan kesadaran dalam memilih barang dan makanan? Menurut aku sih harus dipertimbangkan karena demi kesehatan diri kita. Yang kedua, bagaimana kamu berpedulian terhadap kebersihan lingkungan kos atau kampus? Sangat peduli karena agar kita bisa nyaman gitu. Jadi kita harus peduli dengan lingkungan sekitar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Majaria dari kelompok 1 agama akan mewawancarai saya Anggun Aulia dari kelas B. Jadi Kak Anggun, gimana menurut Kak Anggun cara terbaik untuk menumbuhkan kesadaran lingkungan berbasis ajaran Islam di kalangan mahasiswa? Nah, menurut saya itu untuk menumbuhkan rasa tersebut itu kita harus menyeimbangkan antara kajian, misalnya kajian atau juga diskusi tentang Islam dan lingkungan, dan juga itu harus dengan aksi nyatanya, misal itu menjaga lingkungan sekitar, menanam pohon seperti itu. Apakah Kak Anggun pernah mengikuti kegiatan kampanye lingkungan atau program di kampus? Nah, waktu itu pernah ngadain acara di mana kita itu diminta untuk membawa tumbler dan alat makan sendiri. Itu seru sih, jadi kita itu bisa mengurangi sampah yang ada di lingkungan kampus. Yang terakhir ya Kak, untuk kalau Kak Anggun lagi beli barang atau makanan, menurut Kak Anggun itu sesuai dengan kebutuhan atau sesuai keinginan Kak Anggun? Nah, kalau menurut aku ya, aku itu lebih sering sesuai dengan kebutuhan aku. Namun seringkali juga aku itu membeli sesuai dengan keinginan aku. Misalnya itu pengen jajan-jajanan viral itu kan kayak suka promo gitu, tapi lebih banyak itu membeli sesuai dengan kebutuhan. Terima kasih Kak Anggun. Iya, baik.